Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Al-Abi Putra. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis saya terhadap laporan keuangan di PT Teladan Prima Agro terbuka, yang mana nantinya kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan akuntansi pada bidang usaha agrikultur tersebut. Sebelum masuk pada pembahasan, ada baiknya kita harus mengenali PT Teladan Prima Agro ini. Adapun profil dari PT Teladan Prima Agro ini ialah perusahaan ini telah beroperasi pada tahun 2004 di Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan, tepatnya di Bedway Office Park. Dan Teladan Prima Agro ini merupakan induk perusahaan dari 8 entitas anak yang bergerak dalam sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, serta satu anak perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan energi terbarukan. Teladan Prima Agro ini sendiri mengelola 6 pabrik kelapa sawit yang berada di bawah naungan 5 entitas anak perusahaan, yaitu PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation, PT Talent Prima Sawit, PT Multi Jayantara Abadi, dan PT Cahaya Anugrah Plantation. Dan di tanggal 31 Maret 2022, Teladan Prima Agro ini melakukan penerbitan saham untuk pertama kalinya, yang biasa kita kenal sebagai IPO. Perusahaan tersebut melakukan IPO kepada masyarakat sebanyak 517.861.200 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran 580 per sahamnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan utama kita mengenai bagaimana penerapan akuntansi itu sendiri di perusahaan PT Teladan Prima Agro tersebut. Yang pertama, adanya konsep pengakuan. Kita asumsikan bahwa Teladan Prima Agro ini memiliki aset biologis berupa tanaman kelapa sawit per 31 Desember 2022. Maka bisa kita buat jurnal pengakuan atas asetnya adalah aset biologis sebesar Rp151.167.647 di debit dan di kredit sebagai kas sebesar Rp151.167.647. Data ini saya dapatkan berdasarkan laporan keuangan PT Teladan Prima Agro tersebut. Saya melihat aset biologis berada pada persediaan lancar, yang dimana persediaan lancar itu berada di laporan posisi keuangan. Setelah adanya pengakuan, maka yang kedua adalah konsep pengukuran. Berdasarkan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut, maka bisa kita nilai bahwasanya perusahaan itu menjual hasil produksinya senilai Rp3.613.176.678 secara tunai, dengan biaya penjualan sebesar Rp253.426.149. Maka jurnalnya adalah, yang pertama kita harus mencatat penjualan, yaitu jurnalnya kas di debit sebesar
Rp613.176.678 dan dikredit sebagai penjualan sebesar Rp3.613.176.678. Setelah kita mencatat penjualan, maka kita akan mencatat harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan telah tertera di laporan keuangan perusahaan tersebut, tepatnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Maka bisa kita buat jurnalnya, yaitu harga pokok penjualan didebit sebesar 2.366.654.257 rupiah, dan di sisi kredit sebagai aset biologis sebesar 2.366.654.257 rupiah. Selesai mencatat harga pokok penjualan, maka selanjutnya kita akan melakukan pencatatan atas biaya penjualan, yang mana jurnalnya adalah biaya penjualan di debit sebesar Rp253.426.149 dan diikuti di sisi kredit sebagai kas sebesar Rp253.426.149. Data ini bisa kita lihat pada laporan keuangan di bagian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah adanya pengukuran, maka kita masuk pada konsep pencatatan. Dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut, pasti diperlukannya pemeliharaan, yang mana senilai Rp2.389.331.160. Maka bisa kita buat jurnal pencatatannya adalah biaya produksi di debit sebesar 2.2.331.161.331.160 rupiah, dan diikuti di sisi kredit sebagai kas sebesar 2.389.331.160 rupiah. Dari hasil jurnal ini, maka harus kita catat di laporan keuangan pada bagian beban pokok penjualan. Setelah adanya pencatatan, selanjutnya kita masuk pada konsep pengungkapan. Entitas bisnis yang sudah menggunakan PSAK 69, perusahaan agrikultur wajib mengungkapkan seluruh kegiatan perusahaan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan ada beberapa contoh pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu operasi dan kegiatan utama PT Teladan Prima Agro Terbuka, mengungkapkan bidang kegiatan perusahaan yang dilakukan, berapa jumlah sawit yang dimiliki sebagai aset biologis, berapa banyak hasil panen dari aset biologis tersebut. Lalu yang kedua, kebijakan-kebijakan perusahaan yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, berisi mengenai pengukuran nilai wajar atau harga pokok produksi aset biologis. Yang terakhir yaitu aset biologis. Aset biologis perusahaan juga mengungkapkan diperoleh dari manakah aset biologis perusahaan tersebut, penyebab adanya penurunan atau peningkatan aset biologis pada perusahaan, dan adanya kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada aset biologis yang dimiliki. Dan pengungkapan ini bisa dilihat pada laporan posisi keuangan. Setelah kita melakukan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, maka harus adanya pelaporan. Output yang dihasilkan berupa laporan keuangan,
yang mana terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, lalu neraca atau balance sheet, lalu arus kas atau cash flow statement, dan yang terakhir yaitu perubahan ekuitas atau equity statement. Data-data yang saya ambil berdasarkan laporan keuangan asli dari PT Teladan Prima Agro terbuka. Laporan keuangan tahunan tersebut bisa di-download pada link yang sudah saya cantumkan di layar Anda sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Saya menyadari banyaknya kekurangan pada penyampaian materi ini, maka dari itu saya memohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk saya ke depannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.